Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku produksi. Ya. Untuk kuliah minggu ini kita lakukan asinkronus, jadi silakan mengikuti melalui video ini. Oke. Nah, skema produksi, proses produksi, mungkin teman-teman masih ingat bagaimana input ya untuk menghasilkan output itu adalah proses produksi. Di antara input terdapat aktivitas produksi. Aktivitas produksi di sini ini yang menjadi tolok ukur bagaimana bisa menghasilkan output yang minimal sama dengan inputnya nilainya. Nah, ini skema ini kita sebut menjadi konsep arus ya, input, aktivitas produksi dan menjadi output. Produksi ini merupakan kegiatan yang dapat diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dengan kualitas barang atau jasa yang dihasilkannya tidak berubah atau tetap. Nah, ini adalah konsep arus, flow concept. Nah, tujuan suatu perusahaan itu ada 3 sebenarnya. 3 ini yang pertama memaksimisasikan sumber daya. Bagaimana memaksimalkan sumber daya tenaga kerja yang kita miliki. Yang kedua memaksimisasikan output atau hasil dari barang untuk dijual. Yang ketiga memaksimalkan pertumbuhan. Pertumbuhan ini dilihat dari outputnya, ya, penjualan dikali harga. Oke, kategori kegiatan produksi kita bagi menjadi 4. Yang pertama, custom order, itu sesuai dengan pesanan. Yang kedua, rigid mass production, itu biasanya di pabrik-pabrik besar, ya. Yang ketiga, flexible mass production. Yang terakhir, proses or flow production. Biasanya ini yang memperhatikan kegiatan atau aliran produksi. Fungsi produksi ya, secara matematis di sini kita melihat ada fungsi produksi yang bisa kita sebut menjadi total product, terdiri dari hasil perpaduan antara capital dan labor. Capital itu modal, labor adalah tenaga kerja. Sehingga TP atau total product itu merupakan fungsi dari penambahan antara tenaga kerja dengan modal untuk menghasilkan output. Ya. Berapa produksi rata-rata atau average produknya? Produksi rata-rata didapatkan dari hasil TP dibagi dengan L atau labor atau tenaga kerja. Atau jika kalian menghitungnya dari sisi modal, maka total produk dibagi dengan capital atau modalnya. Bagaimana dengan produksi marginal? Masih ingat apa itu marginal? Marginal adalah tambahan. Ya. Berapa perhitungan tambahan dari labor dan capital? Itu dari perubahan total produk dibagi dengan perubahan labor atau tenaga kerja. Bagaimana dengan capital? Yaitu perubahan total produk dikarenakan perubahan modal. Nah, ini adalah fungsi produksi yang harus kalian ingat untuk kita bisa menghitung. Nah, cara menghitungnya kita nanti akan ketemu di minggu depan ya, untuk cara hitung-hitungannya. Nah, bagaimana hubungan antara TP atau total production, average production, dan marginal product? Ya, bukan production, tapi total product, average product, dan marginal product. Total product di sini dia akan menurun. Ya. Total product akan turun ketika marginal product sama dengan 0. Jadi kalau marginal produknya 0, total product pasti akan menurun. Dan suatu perusahaan
saat dia mendapatkan marginal produknya menurun, dari naik terus kembali menurun, maka di situ akan terlihat peningkatan total produk yang nilainya lebih tinggi gitu ya. Dan dia akan kembali meningkat secara maksimal pada tahapan kedua di saat kurva marginal product dan kurva average product bersimpungan atau berpotongan, bukan bersimpungan, berpotongan. Begitu AP sama dengan NP ya, berpotongan, maka disitulah terjadi tahap produk yang kedua, yaitu peningkatan total production untuk mendapatkan yang maksimal. Nah, titik klimaks atasnya total production didapatkan saat marginal product sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membahas, karena tadi kita bahas di konsep marginal product, average product, dan total product, kita memiliki salah satu law atau hukum tentang law of diminishing return. Hukum ini menyatakan jika berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel, pada saat output itu berarti titiknya sudah maksimal ya. Jadi tambahan output dari penambahan satu unit variabel, misal itu sama dengan 0, maka total outputnya sudah mencapai maksimum. Hal ini bisa berlaku apabila ada asumsi yang pertama, hanya satu unit variabel. Ya, misalnya satu variabel produk, labor saja, capital saja. Gitu ya. Sedangkan input yang lainnya tetap. Yang kedua, teknologi yang digunakan tetap, sehingga proses produksinya tidak berubah-ubah. Yang ketiga, sifat koefisien produksi berubah-ubah. Justru sifat koefisiennya yang berubah-ubah. Nah, setelah kita memahami law of diminishing return, kita akan mempelajari tentang isoquant. Di law of diminishing return itu membawa pembahasan tentang isoquant dan isocost. Ya. Apa itu isoquant? Ya, quant itu sudah kelihatan, kuantitas, gitu ya. Maka kita sebutkan bahwa kurva isoquant adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi input untuk menghasilkan output yang sama. Ya, ini titik-titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, kemungkinan kombinasi pada isoquant bisa terjadi seperti ini. Jika kombinasi input yang dapat dipilih produsen untuk menghasilkan jumlah output tertentu bisa terlihat saling bergeser ke kanan, gitu ya. Atau jika kombinasi input yang relevan pada setiap isoquant itu bisa dipilih di antara beberapa isoquant I1, I2, dan I3. Misalnya titik-titik A, C, dan E, B, D, dan F. Itu bisa menjadi ini ya, M dan N itu menjadi ridge line. Ya. Atau juga bentuk khusus untuk isoquant ini bisa kita jelaskan menjadi kurva indifference. Kurva indifference curve, gitu ya, itu terdiri dari kurva-kurva isoquant ini. Jika bentuknya seperti ini ya, kotak ini bukan kotak ya, ada seginya gitu, 45 derajat, maka kita mengatakan ini adalah kurva produksi Leontief, di mana marginal substitusi inputnya sama dengan 0. Tapi jika bentuknya garis lurus seperti ini, kita sebut menjadi kurva isoquant yang memiliki marginal substitusi antara input yang satu dan input yang lain konstan, ya. MRS untuk L dan MRS untuk K adalah konstan atau sama. Itu bentuknya nanti seperti ini. Tapi kalau bentuknya marginal substitusi rate-nya sama dengan 0, maka bentuknya seperti segitiga siku.
Nah, tadi saya menjelaskan tentang marginal rate of substitution, marginal rate technical substitution. Itu apa sih, Bu? Ya. Nah, itu adalah jumlah input, membahas tentang jumlah input L yang dapat disubstitusikan terhadap input K sehingga tingkat output yang dihasilkan tidak berubah. Misalnya, ada perubahan capital dan labor, maka jumlahnya MRTS ini adalah berapa yang disubstitusikan, berapa L yang disubstitusikan ke input K. Nah, ini adalah marginal rate of technical substitution. Contohnya, Bu, saya ingin menambahkan tenaga kerja di perusahaan ini, maka apa yang terjadi? Ya, berarti perusahaan itu harus mengurangi capitalnya, modalnya. Itu yang disebut marginal rate of substitution, technical substitution. Yang kedua tadi setelah isoquant kita membahas marginal rate substitution karena ada substitusi antara K dan L ya, capital dan labor. Maka setelah itu kita membahas tentang isocost. Kenapa kita bahas isocost? Dalam menambahkan jumlah output suatu perusahaan, kita juga harus memikirkan tentang anggaran ya, anggaran produsen itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ini ya, isocost ini merupakan anggaran yang tertinggi yang mampu disediakan oleh produsen. Kalian sebagai produsen atau pengusaha startup misalnya ya, pasti memiliki limitasi pada anggaran. Nah, ini adalah kurva isocost. Nah, kurva isocost itu akan bisa berubah antara perubahan harga, bergeser antara jika berubahnya harga input atau berubahnya capitalnya. Mungkin teman-teman masih ingat bagaimana kalau misalnya harganya berubah, maka isocostnya dia akan tidak bergeser tapi miring gitu ya. Langsung dia miring ke crossing ya, memotong yang tadinya harusnya lurus menjadi motong ke garis yang satunya. Ini dikarenakan perubahan harga input. Kalau dia tadinya di sini gitu ya. Atau ini yang tadinya CPK 2 ini yang tadinya di L2 dikarenakan adanya pengurangan harga atau bukan harga tapi UMP-nya menjadi menurun, maka dia ini UMP-nya berarti meningkat, tidak harga. UMP-nya meningkat, maka dia mengurangi labor atau tenaga kerjanya untuk bisa beroperasi. Jadi bentuknya berubah ke sini gitu ya. Nah, bagaimana dengan jika perubahan modal atau perubahan isocost bergeser ke kanan? Berarti pendapatannya atau anggaran yang kalian punya itu bertambah sehingga geser ke kanan. Nah, ini tidak motong lagi tapi geser ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan, ke atas, berarti pendapatan kalian nambah, kapitalnya nambah. Kalau turun ke kiri, berarti dia berkurang pendapatannya. Itu adalah isocost. Nah, sekarang perpaduan antara isocost dengan isoquant. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mendapatkan titik-titik singgung antara isocost dan isoquant. Isocost tadi adalah kuantitas output yang bisa dihasilkan. Isoquant adalah total output yang bisa dihasilkan. Isocost adalah anggaran dari produsen. Sehingga kita bisa lihat di sini ya ada kombinasinya ya, kombinasinya. Nah, yang titik optimum ada di E ini ya, di E ini. Titik singgung dari isoquant dan isocost dan isoquant ini kita sebut dengan least cost combination ya. Least cost combination itu sebenarnya apa sih? Least cost combination adalah kombinasi input tapi dengan biaya yang paling rendah. Nah, ini sebagai produsen kan biasanya memikirkan hal itu ya, biayanya rendah tapi produksinya bisa maksimal. Nah, ini adalah garis-garis perluasan produksinya. Bisa dilihat, ini ada garis singgung di sini, garis singgung di sini. Nah, ini adalah garis least cost combination. Kita sebut atau kita singkat LCC. Ya. Nah, LCC ini saya skip saja. LCC ini bisa
hitung dari hubungan antara biaya produksi dan biaya produksi dan hasil produksi. Berapa biayanya dan berapa outputnya, berapa biaya dan berapa hasilnya. Nah, fungsi biaya produksi ini mungkin bisa kalian lihat list cost combination itu adalah hubungan antara input dengan output. Ya, berarti kalau hubungan input output berarti hubungan biayanya di situ ya, biaya input untuk menghasilkan output ya, outputnya atau pendapatan outputnya. Oke, nah ini adalah biaya produksi. Nah, analisis biaya produksi jangka pendek ya, ini bisa kita lihat kurvanya seperti ini. Kita punya kurva total cost ya, kita punya total variable cost, kita punya total fixed cost. Apa sih total fixed cost dan apa sih total variable cost? Nah, total fixed cost ini adalah biaya-biaya yang biaya tetap. Contohnya saja kalian produksi atau nggak produksi, pasti kalian akan bayar tenaga kerja, ya kan? Kalau kalian sudah punya perusahaan. Atau kalau kalian produksi atau tidak produksi, pasti kalian membayar sewa gedung ya, sewa gedung ya kalian gunakan. Nah, itu adalah fixed cost. Ya. Kalian produksi atau nggak produksi pasti mengeluarkan biaya tersebut. Nah, bagaimana dengan total variable cost? Total variable cost itu adalah jika biaya itu akan meningkat apabila hasil produksi kalian itu kalian tingkatkan. Contohnya apa itu total variable cost? Ya, mungkin listrik, ya, bahan-bahan. Misalnya kalian jualan roti ya, bahan-bahan roti kayak tepung, ya, telur. Semakin banyak, maka semakin banyak produksi, maka semakin banyak biaya, gitu ya, total variable cost. Nah, ini adalah kurvanya. Total fixed cost dia akan terus garis lurus gitu terhadap kuantitinya. Kalau total variable cost, kalau kuantiti outputnya semakin meningkat, maka dia akan juga semakin meningkat ya biaya produksinya. Nah, ini adalah TVC dan TFC. Bagaimana dengan total cost? Nah, total cost adalah tambahan dari total fixed cost dan total variable cost. Nah, ini tambahkan. Jadinya dari total fixed cost-nya berapa, dan tambahkan total variable cost, dia akan bergerak garisnya seperti ini. Nah, total fixed cost. Sekarang kita mempelajari tentang average fixed cost. Apa itu average fixed cost? Apa itu average variable cost? Itu adalah rata-rata dari biaya tetap. Misalnya rata-ratanya ya kira-kira lah kalau misalnya kita biasanya menghasilkan 100, total fixed cost kita itu pasti kita bayar yang namanya sewa gedung itu 1 juta per bulan. Berarti kita menghasilkan 100 ya, berarti total average total fixed cost 100 dibagi 10. 1 juta dibagi 100. Berarti berapa tuh? 1 juta dibagi 100, 10.000 ya. Total fixed cost-nya di situ, satu unit. Nah, bagaimana dengan total average variable cost? Average variable cost dihitung dari total variable cost, ini seharusnya TVC ya. TVC, total variable cost dibagi jumlah yang diproduksi. Misalnya variable cost totalnya selama 1 bulan kalian mengeluarkan pengeluaran sebanyak 3,5 juta. Tapi kalian bisa memproduksi sebanyak 400 unit gitu ya, 400 unit roti. Berarti average untuk variable cost-nya adalah dari 400 dari tadi 3,5 juta dibagi 400. Nah, bagaimana dengan biaya marginal? Nah, biaya marginal itu adalah, masih ingat ya, segala yang berhubungan dengan marginal itu adalah tambahan. Makanya biaya marginal adalah tambahan biaya jika ada tambahan outputnya. Ya, itu adalah marginal cost.
Analisis biaya jangka panjang, tadi biaya jangka pendek, sekarang jangka panjangnya. Bagaimana analisisnya? Proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap, maka seluruh biaya produksi adalah ya, variabel, gitu ya. Karena sudah tidak pakai input tetap, misalnya gedungnya sudah milik sendiri ya, itu sudah masuk biaya produksi, gitu ya. Perilaku biaya produksi jangka panjang, keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Yang ketiga, fungsi biaya jangka panjang, biaya rata-rata jangka panjang, ya, biaya marginal jangka panjang, yang diperoleh dari, itu dapat perolehannya, perhitungannya dari biaya total secara jangka panjang. Semua perhitungan jangka panjang harus dihitung secara jangka panjang. Nah, ini adalah perilaku biaya jangka panjang. Dia perhitungannya itu ekspansinya akan naik terus ya, secara jangka panjang. Kalau digambarkan tersendiri ya, long total cost-nya itu akan bentuk seperti ini. Ya, di mana long average cost dan long marginal cost akan berpotongan pada titik C ini, di mana titik C ini adalah titik total cost yang paling tinggi, di mana menghasilkan output produksi yang paling tinggi. Nah, itu dicatat biasanya kalau jadi manajer. Oh, ini yang ini yang paling tinggi Pak pendapatan kita, gitu ya. Nah, itu menjadi tolak ukur terakhir secara biaya jangka panjangnya. Nah, perilaku biaya jangka panjang, long run average cost, bisa kalian lihat di sini, long run average cost, biasanya dia akan bergeser ke kanan ya dibandingkan long marginal cost-nya, sehingga menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Biasanya long run average cost atau LAC itu adalah biaya kombinasi merupakan kombinasi dari biaya rata-rata terendah. Itu hitungan dari biaya jangka panjang. Oke, itu adalah perilaku produsen ya, teori perilaku produsen. Jika ada suatu hal yang tidak yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kita ketemunya lagi mungkin minggu depan untuk pembahasan tentang bagaimana cara menghitungnya tadi ya. Kita akan latihan menghitungnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan tetap sehat. Jangan lupa untuk selalu minum air putih, terus minum vitamin ya. Jangan kebanyakan begadang malam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.